ini ya kan, dan Pakuitonya yang bahkan salah satu hero andalan dari seorang Maxwell Leonardo sudah diamankan kali ini Pak Pulu. Oke, ada Pakuito yang udah langsung dihilangkan begitu aja ya. Ini membahayakan juga kalau sampai mereka tidak nge-ban tersebut, karena untuk first pick-nya ada Rebel Gameplay, mereka bisa aja untuk mengamankan hero tersebut. Sekarang ada Popheus, lalu udah ada Popol Kupa juga. Ini Popol Kupa apa Popol yang KB sih Ji sebenarnya Ji? Popol yang KB. Popol yang KB. Baiklah. Bukan gua ya. Gua tanya doang. Makanya macam-macam. Apa? Tapi jujur ini mereka kayak ada targeting tersendiri. Let's say seperti Popheus ini merupakan hal yang menarik banget karena mereka juga tidak seperti tidak ingin ada Esmeralda juga dalam team fight. Karena dengan Popheus otomatis kita akan sedikit nge-trigger untuk Esmeraldanya. Dan terlihat dari anti-match seperti yang tadi Ranger Mas bilang, sepertinya dokter anti-match PHD ini sedang baik-baik saja. Kau lihat dia masih mencoba untuk berdiskusi sedikit. Terlihat dari bagaimana ekspresinya mungkin, tapi untuk kali ini terlihat lebih kalem aja, lebih santai. Karena balik lagi mereka masih untuk di game yang pertama mungkin masih belum panas juga, I don't know. Cuma kita bakal melihat juga dari satu band yang tersisa, EVOS Legends bisa saja melakukan band terhadap Jawhead, Harley, atau bahkan mereka bisa saja menutup kemungkinan untuk melakukan band terhadap Esmeralda. Karena balik lagi Popheusnya udah di ban, Esmeralda juga merupakan salah satu hero yang terkadang kita itu lupa kalau seandainya ini hero tuh bisa untuk tim fight jangka panjang gitu loh, dengan Frostmourne Shield-nya. Namun dengan melakukan ban terhadap Hayabusa, kali ini membuka banyak sekali potensi Jawhead, Harley, bahkan tadi yang sudah kita sebutkan Esmeralda. Ini bisa banget untuk dikontes oleh beberapa pemain dari EVOS Legends, bahkan Xbox. Xbox, tapi aku lebih mengarah ke arah Harley seperti untuk Kuba. Kalau menurut aku ya, karena di sini jujur aja aku melihat Kuba itu menjadi favorit banget untuk Rebel Gameplay dan menjadi salah satu tumpuan utama di area dari tengah. Tapi ternyata bakal berjalan jauh ya. Far bakal mengganggu jungle dari seorang Percik, dan Percik sepertinya udah tahu akan hal itu, lihat dia tersenyum. Tapi ini dia keromantisan dari seorang abang macan dan juga bayi macan yang sudah tidak mau dipanggil anak kecil lagi. Jangan panggil aku anak kecil, dari seorang Percik. Nah, akankah mampu berteriak keluar untuk tim kali ini? Karena 40 mereka harus berhati-hati dalam draft yang mereka miliki, karena ada sedikit kesalahan saja mereka bisa saja terpental dan bahkan lebih turun ke klasemen yang mungkin bisa dibawa dan makin ke bawah lagi. Iya, karena untuk poin mereka juga sekarang nggak terlalu banyak juga. Sementara untuk poinnya ke arah dua tim yang ada di bawahnya juga tak ada jarak yang nggak bisa dibilang nggak terlalu banyak juga. Tapi sejauh ini kita lihat aja, udah ada dua hero lagi yang langsung diamankan dari EVOS Legends. Ada Esmeralda, lalu udah ada Harley lagi. Masih banyak hero yang terbuka yang masih bisa diamankan oleh Rebel Gameplay. Akankah mereka langsung mengambil magical damage lagi untuk membalaskan keadaan, ataupun masih dengan hero-hero fighter yang bisa dibilang crowd controlnya juga cukup besar, dan Ruby yang masih terbuka lebar dan bisa diamankan kali ini, Oji? Ya, betul banget. Tapi Esmeralda seperti kata seorang Profesor KB ya kan, yang terhormat, Lunox juga, dimana Esmeralda sudah diamankan. Sedangkan Harley juga yang tadinya aku kira bakal diamanin sama Rebellion Gameflex, ternyata dia mengamankan Jawhead terlebih dahulu. Karena ujung tombak dari Rebellion Gameflex ini juga ada seorang Val, yang ketika Val berhasil menginvasi jungle dari tim EVOS Legends, tandanya Rebellion memiliki kesempatan untuk go tenor dan juga jungle-nya. Bahkan langsung ada Lancelot dari seorang Ojisa yang bakal dimainkan untuk kali ini, Profesor. Jisa, nggak pakai O. Nggak pakai O. Kalau pakai O bahaya, jadinya Jisao. Kebalik ya. Bukan. Oke, salah saya. Tapi untuk EVOS Legends mereka bisa go dengan beberapa hero yang sebenarnya mungkin kerap kali mereka gunakan juga, seperti Angela sekarang yang masih belum terban sama sekali. Linknya udah di ban, tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa juga go dengan Angela atau bahkan Rafaela, karena udah ada 2 magical damage dan akan sangat berkesinambungan untuk tim fight jangka panjangnya, apalagi dengan favor item yang dimiliki oleh healer seperti Rafaela. Namun kalau misalkan dengan Rafaela, menurut aku hero yang bisa menahan semua Kagura langsung diamankan midlane-nya. Aku nggak kepikiran soal ngambil midlane, tapi ternyata mengambil Kagura dari one langsung dengan 3 magical damage dealer, dan ini membuka potensi play mereka untuk bermain yang 3 magical damage dealer ini di satu mungkin Clover di Esmeralda-nya, lalu membuka dari Kagura one yang akan bermain di midlane, lalu ada Persik juga di bermain dengan Harley
seorang jungler dari Percik terhadap jauhnya dari seorang Val. Kenapa? Dengan invasinya, dengan satu buah lifesteal dan bahkan pasif yang terus keluar terus-terusan tanpa adanya cooldown, hanya tinggal menunggu barnya saja. Itu ultimate sudah bisa perkasa banget. Tapi dengan lapu-lapu memang punya burst damage yang besar. Tapi untuk waktu menuju ke level 4, dia butuh waktu dan momentum. Dan jangan sampai ketika menunggu waktu itu, Versiknya sudah terombang-ambing, terpongkeng di arah jungle. Wow. Ya benar sekali Oji. Ini juga udah langsung menjawab ya bagaimana tadi dari first bandnya adalah Popheus, tapi ternyata itu langsung mengarah ke area Langella. Terlihat langsung bagaimana di sini pola permainan ataupun apa yang ingin digunakan oleh pemain dari Rebellion Gambling. Terlihat sekarang udah ada Grok lagi. Akankah nanti untuk faktor-faktor yang kemungkinan bakal menjadi sandbag pada ujung-ujungnya akan dihilangkan lagi oleh Rebellion Gambling karena mereka masih punya satu kesempatan lagi nih Prof. Karena ini masih terlihat Esmeralda nih, belum terlihat hero-hero dari McAlice. Alice juga masih ada, lalu Ruby juga masih ada Palmon juga, lapu-lapu juga masih terlihat, masih bisa digunakan juga sejauh ini nih. Nah, Ruby possible banget sih untuk diamankan oleh EVOS Legends dan bahkan tidak menutup kemungkinan Rebellion Genfis akan melakukan ban terhadap Ruby di last ban mereka karena satu potentially hero yang memiliki sisi power yang tinggi juga dengan dua skillnya dan Realm of King dan I Am Offended tentu akan sangat amat mengganggu dan bahkan jadi balance dengan physical damage-nya. Apalagi kalau misalkan dipegang sama Clover, let's say dipegang sama Clover sih, berarti otomatis dia akan mendapatkan gold yang lebih leading dan untuk mendapatkan itemization seperti attack item itu kayaknya bakal possible banget. Dan sekarang sudah terlihat sepertinya dan sudah di-ban begitu saja untuk satu hero-nya. Udah dipilih barusan sama Om Lexus. Oh, tapi ternyata Benedetta yang akan jadi pilihan. Ruby terbuka, Alice terbuka, tapi kalau Alice ini 4 magical damage dealer dan menurut aku gak wise sama sekali karena gak balance. Dan melihat dari Rebellion Genfix juga mereka adalah rata-rata hero jump in. Tapi menurut aku dengan Kagura yang udah terbuka seperti ini, apalagi menghadapi dua hero locker ya, Lancelot dan juga Jauhead, aku cuma mungkin consider terhadap penggunaan payung dari Wan. Dan Wan gak boleh asal-asalan menggunakan payungnya di mid game karena kalau berhadapan dengan single target minimal Kagura itu gak boleh asal-asalan untuk buka skill 1 Pak Pulung. Oke. Ini begitu banyak possibility yang bisa diamankan juga oleh pemain dari EVOS Legends. Mereka punya harus satu, tapi ternyata Chow yang dipilih untuk bisa mendapatkan penculikan terhadap player yang memiliki Rebellion Gambling, Koji. Tapi ini anti match. Iya, sayang banget. Itu dia. Sayang banget. Yang gue tunggu padahal RKT dengan beribu-ribu match yang dia lakukan. Kapan dia menggunakan Chow sebagai tank? Tapi di sini lihat langsung ada seorang Buba dengan seorang Saber dan di sisi lain Lunox untuk sisi samping. Lapu sih. Samping. Ini Lapu dan Chow-nya ditukar ke arah RKT adalah salah satu hal yang lumayan oke. Kenapa? Karena dengan RKT yang suka mengganggu di garis depan, satu buah senpunya itu bisa menghindari satu buah triple swipe. Dan bahkan pergerakan dari seorang RKT ini bisa sepayur ke siapapun yang ada di depan mukanya. Dan lapu-lapu bakal jump in ke arah belakang. That's why kenapa Profesor KB pengen banget lapu-lapu dan burst yang besar tanpa adanya item. It's okay ya Profesor ya. Ya itu balancing banget sih untuk physical damage dealernya. Ruby atau bahkan lapu-lapu it's okay banget. Tapi back again kita belum pernah lagi melihat Chow dari ranknya. Dan mungkin hari ini adalah harinya dari Mas. Dan kalau itu terjadi, ya mungkin ini akan menjadi hari yang spesial banget. Dan ya kamusnya ternyata ya dan ini lagi yang Chow beribu-ribu match yang sudah lama sekali aku nantikan RKT dengan Chow-nya. Akhirnya saya sama Profesor KB selalu menantikan Chow ini dari zamannya dulu MPL season 1 itu dia udah bermain dengan Chow dan bahkan selalu jarang digunakan di scene kompetitif ya, bahkan hampir tidak pernah ya Profesor ya. Dan akhirnya Dua season kali hal-hal kayak gini. ya karena akhirnya kali ini sudah digunakan Profesor KB dan di draft kali ini Profesor KB lebih ke arah yang mana Profesor? Wah ini early stage rusuh pasti EVOS sih, nabrak mereka. Oke, untuk Pak Pulung? EVOS. Oke, kita lihat kali ini 2 untuk EVOS. Apakah analisa dari para profesor dan juga caster kita benar ataukah malah fakta yang membuktikan langsung saja kita menuju ke match yang pertama MCL season yang ke-8. Let's begin. Kalung Gamas, KB Pulung Ranger Mas. Sedap. Ini dia langsung kita menuju ke match yang pertama di hari dengan game yang pertama di Legends versus Rebellion Gambling. Terlihat langsung ada Wan yang sabar sementara itu versi
Clover dari top lane, dan jangan lupakan anti-match God laner Tamus terkuat di bumi. Mau coba masa Biru menjadi pilihan kedua, dan bakal lihat ganti-gantian dapat satu poin karena badan gak mau ngelepasin begitu aja. 1 poin ditukar 1, tapi ini ada kerugian untuk tim dari EVOS Legends. Kenapa? Karena Biru masih punya damage. Item tidak terlalu banyak, dia masih bisa memberikan damage, dan berbalik dengan anti-match yang harus dapetin item. Ejector ke arah belakang, Awan masih coba bertahan, masih ada free depan sana dari BG, dan juga Focus Ripple menjadi pilihan kedua. Sumpah, gak boleh keluar lagi karena dia gak punya triple swap Apollo. Iya, dia masih level 3, dia belum punya triple swipe, belum bisa mengangkat siapapun, dan pastinya bukan derajatnya yang diangkat, tapi nyawanya yang diangkat nantinya oleh Saber. Kita balik lagi menuju ke arah bottom lane, di mana ada Antima dengan Tamusnya, udah ada Rio dengan Xbox-nya, melihat dari kejauhan lah itu hero kemana, udah balik lagi ke arah sana. Ternyata mereka bertukar lane karena ada Esmeralda yang ke bottom, dan juga ada Tamus yang menuju ke arah topnya. Turtle mulai dicolek-colek nih. Oke, Turtle mencoba buat colek, tapi ternyata EVOS Legends seperti memberikan harapan palsu seperti para wanita di sana terhadap Pak Pulung yang sudah tua renta ini. Harapan palsu sering dikeluarkan, tapi lihat Rebellion Genflix berada di garis depan. Ingat, jangan terlalu birahi, masih level 3. Rio masih coba untuk memaksakan anti-match, membuka vision. Lihat dengan roda komedi putarnya, bahkan Versi berada di arah rumput. Siapa yang bakal coba diincar? Rio bakal coba dipaksa. Belum ada nyawa pertandaan. Rio masih di garis depan. Rio punya flicker, tapi Rio gak punya immortality. Terus ke belakang, Huba bakal jadi pilihan. Dapatkan Versi pun, dan Awan kali ini gak bisa berbuat banyak. Huba hari ini bakal coba untuk dapetin satu lagi, dan mencetak Rio dengan satu balas insanity, dan retribusi dengan cukup kapan diamankan. Mau menjadi pilihan kedua, anti-match mencoba bertahan, dan bahkan anti-match coba fire with the top lane 40. Wow, terpisah peperangannya, apa yang terjadi, tapi Nabil Green masih didapatkan juga oleh Kakuranya, digunakan oleh Wan. Ada beberapa player yang memiliki ladder dan camping, mereka pun harus kehilangan nyawa. Sementara Clover langsung mengejar ke arah Jisan, dan Jisan dengan Lancelotnya entah pergi kemana, nah masih bisa selamat dengan Phantom Execution yang dia miliki. Profesor, what happened with peperangan barusan nih? Wah, itu zoning out yang luar biasa banget dari Rebellion Genflix ketika mereka terfokus sama Versiknya. Jadi ketika Versik tertangkap tidak ada retribution, mereka bisa fokus sama objektif Turtle. Kita jadi babuan. Bahkan lumayan lurus lagi cara jungle. Waduh, diangkat kagak dia? Katanya masih bertemu, tapi ternyata wave dragon ternyata masih mengarah ke arah Uga. Versinya masih berhasil selamat, dia wajib serangan yang kita terpisah lagi sih. Kenapa kalian lupa dan bisa membuat tanpa jatuh begitu saja? Iwan dapat dari pun tidak harus ditumbang, tapi dia bisa mencoba melawan jatuh oleh Versi. Apa hal yang aman masih begitu saja? Tapi sayang sekali, Eros gagal, dan bahkan di sayang pusat. Clover is coming, Rio menjadi pilihan kedua. Mereka dengan beribu-ribu match dari Zoya. Clover juga melihat ada seorang Rio di arah bottom lane. Rebellion Genflix sekarang banyak poin akan dengan satu mempeting dari seorang Versi. Versi benar-benar dilindungi oleh abang-abangnya. Sang anak kecil kali ini berhasil selamat dari satu buah mouse di luar dalam top lane sana. Biru dengan darknya dan pada nanti sana akan alik mundur terlebih dahulu. Gak tahu masa keadaan yang mungkin menjadi satu hal yang buruk atau bisa menjadi memberikan keadaan untuk EVOS Legends 40. Yap. Terlihat ada 3 player yang memiliki ladder dan camping. Mereka coba untuk membuat perimeter agar tidak ada player dari EVOS Legends yang bisa masuk ke arah outer turret-nya yang ada di area top lane sana. Tapi terlihat lagi dari minimap ada 4 yang dimiliki oleh EVOS Legends. Mereka berjalan bersamaan mencoba untuk membangun lagi chemistry ataupun setup agar bisa mendapatkan beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Tapi ternyata belum ada serangan-serangan lagi karena ada Turtle yang udah mulai nongol. Ini akan menjadi objektif mereka selanjutnya, tapi anti match. Coba lihat, dia dapat purple buff dari mana? Itu badannya Yes, ada purple kenapa? buff. Benar itu mengganggu mereka dari Rebellion Genflix, tapi tenang, EVOS Legends ketika dia kehilangan satu buah turtle di turtle yang pertama, mereka nggak trauma, mereka masih mau lebih, mereka tidak mau memaksakan untuk fight, tapi mereka memiliki arah objektif. Lihat, RKT Zoni berbeda sama Biru, tapi sayang sekali Biru kali ini tidak berhasil di kick, tidak berhasil di sepayur karena udah berhasil lagi, dan Clover sudah survive, masih coba untuk bertahan, dan bahkan kali ini bisa dibagi oleh seorang Clover. Lihat Uba langsung coba datang dengan satu wave secure Ezreal, langsung menumbangkan, tapi wave kali salah. RKT gak ada yang lihat, ganteng, tapi kali ini masih bisa salah kick, dan meanwhile di arah top lane sana Verci berhasil dapetin satu
jalan sedikit demi sedikit agar bisa mendapatkan ataupun memberikan gangguan, tapi ternyata tidak. Mereka gagal untuk mempertahankan ke arah purple buff-nya. Huba dengan ninjanya, sabernya masuk ke dalam rumputan mencari target selanjutnya. Jisa pun berhasil untuk mengamankan satu purple buff yang dimiliki oleh EVOS Legend. Aksi mirroring yang sangat baik dilakukan. Sementara anti-match langsung diangkat begitu aja dengan triple swap. Dia udah ada package yang diaktifkan, tapi itu pun tidak kuat lagi untuk mendapatkan damage yang dikeluarkan oleh beberapa player dan dimiliki oleh Rebellion Gameplay Koji. Lihat Clover mencoba mendapatkan satu poin di arah tengah, tapi Fancy menjadi pilihan yang sama memforce solo kill dan gol seorang pas terlalu sedikit damage yang diberikan, tapi bahkan di sini Uba tersedia seorang diri Flames dengan pasti Torus masih dihindari. Jisa mau kemana? Gak boleh bola dan ternyata pancar terakhir menyelamatkan Jisa dari satu penculikan atas EVOS Legends. Dan Ryu dengan konsistensinya berada di arah Goldline berhasil mencoba untuk mendapatkan satu buah turret dan dia hampir saja almost, tapi ternyata almost is never enough. Meanwhile Ryu bakal coba dipecahkan begitu saja, tidak ada satu balas sanity, Pirang Armornya gak ada, dan kali ini ada ikan paus. Ada ikan paus ya teman-teman ya. Sabar dulu, sabar. Tapi dari beberapa menit yang udah berjalan nih, Prof, ini bisa dibilang masih cukup lagi dari kartu di tempat sana. Lihat kenapa pakai blue force itu, karena bakal coba dikombinasikan dengan emblem support yang dia miliki. Makin lebih kencang jalannya dan bakal lihat Uba bakal menjadi pilihan atau ada Paul Starwood menuju ke arah seorang Lancel, tapi Uba tertabrak begitu saja. Berarti bisa diamankan. Uba mengenai seorang Percy, tapi Percy ditumpangi tanpa ada basa-basi. Satu hilang ditukar oleh seorang Jisa. Dua jungler yang sama, tapi sepertinya kali ini bakal jadi keuntungan untuk EVOS Legends. The Way of Dragon, Sepayur berhasil mengamankan Val dan bahkan Uba menjadi satu buah poin tambahan. Tersisa dua player dari tim Rebellion Gameplay by one, K3 dan Order Brilliance mengamankan hari dari Ludok Spiro, Pak Pulung. Wow, tapi anti-match masih ingin lebih melemparkan lagi Mortal Side-nya, dan juga tadi Chow-nya dia memang terlihat jelas ada di depan player yang bikin Rebellion Gameplay, tapi pergerakannya untuk bisa memberikan Way of Dragon entah bagaimana caranya secepat itu dan berhasil untuk menendang langsung ke arah beberapa player dari Rebellion Gameplay di Profesor. Tapi Jisa dan versinya sama-sama tumbang dan killnya sebenarnya adil, tapi kalau 1-2 tentu gak bakal adil sepanjang itu, apalagi dia udah memasuki menit 8. Network udah mulai kelihatan perbedaannya 4,4k dan EVOS Legends perlahan-lahan leading, Pak Pulung. Yo, kita lihat aja yang maju ke bagian pandangan di sektor terkena ada apa saja dikeluarkan begitu aja. Coba kemana di mana dan sekarang ada REKT yang langsung menjadi korban. Diangkat sudah dengan triple threat, bukan derajatnya tapi nyawanya dibalaskan lagi dengan ada satu player tadi dari EVOS Legend dengan satu poker trick dan juga dari Magic ditambahkan lagi dengan satu lagi paling sanun dilompatin habis-habisan Oji. Oke, dari bakal coba dipasang spesies secara belakang anti-magic sekali. Itu Lordnya pun terlihat. Ini damage-nya udah dari masing-masing player udah sangat-sangat sakit sekali. Tapi Lordnya udah mulai ke reset nih. Ada Birul yang masih melakukan farmingan. Oke, ini memang betul. Birul sedang melakukan farmingan, tapi ingat, Clover tidak boleh salah masuk. Kenapa? Salah masuk dia bukan diangkat, tapi dia bakal di-burst sama seorang Birul. Dan plusnya untuk EVOS Legends, Birul ini adalah single target, bukan area of effect. Jadi lihat, langsung ada deadly magic dan juga poker trick, hanya nggak trigger Order Brilliance, bakal coba dipasang begitu saja. Menuju ke seorang Huba, festival tumbangi dan bakal lihat combo coba berhasil mengalahkan seorang Huba, dipasangkan kembali. One harus hilang, Shadow didapatkan, udah nggak ada combo. Ada kata seorang diri tadi menemani dan anti-match everybody. Lihat, ini pertarungan
pertarungan dari 4 versus 2. Akankah seorang ultimate mengacak-acak backline dari tim Rebel Games dan bahkan Clover mencoba untuk menarik ulur, menari-nari indah di sana mengganggu dan bahkan damage yang diberikan oleh seorang Clover membuat Cisa dengan seperempat arah terakhir dari kering dikeluarkan retribusi dengan cukup baik dan bahkan ultimate memilih ke arah tengah. Pilihan yang bagus dan tepat dibandingkan rugi tidak dapatin apapun dan bahkan ultimate the wise decision yang dia dapatkan. Ini mungkin yang membuat dia berharga 600 juta rupiah. Silakan Profesor. Iya, tim fight yang bahkan targetingnya balik lagi aku bilang Huba sangat amat bijak dengan triple sweepnya. Dia mendapatkan Versik dan artinya tidak akan ada lagi retribution untuk Contest Lord. Apalagi teman-teman dari Rebellion Genflix mereka punya Lunox, jadi burst down untuk Lordnya akan lebih cepat kali ini, Ranger Mas. Alright, betul sekali. Satu buah turret sudah diamankan di arah mid lane. Pal, gak ada yang lihat. Ini dua terakhir berdiri seorang Huba, tapi ternyata Darkening. Cover yang dikeluarkan oleh seorang Biro gak berhasil mendapatkan RKT dengan RKT meng-cancel follow up dari kicknya. Karena ini kalau RKT paksa di situ, RKT bakal bisa ditumbangin. Informasi telah diberikan, Darkening tidak ada. Di luar dari bottom lane, Wan coba untuk menjaga berkata seorang bapak Lotter Horror. Clover is coming. Fam coba berusaha seorang Clover, tapi tercatat di sini para pemain dari tim Rebel Games standby on position dan RKT terlihat jelas. Semua mata tertuju pada RKT, Pak Ulu. Yap, RKT-nya pun kali ini dia udah mencoba untuk melakukan flanking dan masuk ke dalam area yang berbeda. Gak bisa mencoba untuk memutari beberapa plan milik Rebellion Game League, tapi ternyata tadi posisinya ketahuan. Masih berada di dalam rumput yang sangat-sanat nyaman. Ryuk dan juga Val hanya melihat dari kejauhan tanpa bisa bertemu langsung dan juga bersentuhan. Tapi ini dia itemization-nya, Prof. Aku bisa melihat bagaimana ada satu item dari Valnya yang emang bener-bener kayak Radiant Armor, ngedeny banget Versik atau bahkan One nanti kalau misalkan udah punya Athena Shield satu tambahannya lagi. Dan untuk dari Clover dia udah cukup wise dengan Brute Force dan bahkan ada satu buah kalian sebagai salah satu contender untuk mananya. Jadi dia dari tim fight mananya gak bakal hilang, tapi absorb damage ini dia butuh satu item lagi, itu adalah Holy Crystal menurut 50. Oke. Ini semuanya jadi pasif lagi, masih menjadi cukup pasif permainannya Oji ya, karena mereka masih melihat dari kejauhan user serapnya lagi. Oke, tapi ini buat kalian semua jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di Snake Video ya, dan dapatkan hadiah skill tentunya hanya di Snake Video dan download sekarang juga. Dan kita bakal back to the game dengan Impulse Legends yang bakal coba disusul dan bahkan kehilangan satu ball lordnya. Mereka masih mengungguli dengan 41.000 gold, yaitu sekitar 1.300 rupiah. Sedangkan permain dari Rebel Games mereka masih tertinggal dari segi poin dan juga gold. Dan mereka harus melakukan team fight dengan solid seperti itu lagi. Karena ketika satu kali lagi 3 atau 4 orang bakal hilang, ini mungkin menjadi keuntungan untuk tim Rebel Games. Tapi apakah kalau menurut gua tadi ketika ada nyebrang dari Huba dan juga dari seorang Val itu kelihatan di map, iya gak sih Profesor? Kalau kelihatan di map, ini flickernya Hubanya sih emang dari tadi kayak seolah-olah cuma buat versi kata One doang sih. Sumber damage-nya jadi yang paling incar. Wah. Oke, tapi ternyata di sini bakal coba dengan Sapiro dengan Sapiro muncul mencoba untuk mendengarkan dia. Tapi dengan sambutan dari Selendang Maya berhasil menemukan satu poin aman dari mana satu bom flickernya di depan sana. Para pemain dari Impulse Legends standby on position. Versi berada di garis belakang. Versi berkabur dari seorang Huba. Siapapun Huba di siapa coba ditendang begitu saja dan bahkan kehilangan satu bapak tombol. Karena beberapa akan dipegang sama Cisa untuk saat ini. Yap. Karena adanya satu player tadi selanjutnya mengabdi back kembali arah yang berbeda.
ternyata hubungan kita tanpa status. Lebih sakit lagi ketika aku bersamamu, tapi ternyata aku hanya penghiburmu, bukan milikmu. Tapi ternyata yang overturnnya ternyata menjadi satu buah hiburan untuk Birul. Dihilangkan dengan order brilliance begitu saja. Dan bahkan tidak menjadi hiburan EVOS Legend. Karena ada informasi diberikan. Tidak ada satu buah wombo combo combro dari seorang Wan Anama dari Pontini. Dan EVOS Legend kita lihat tadi tim fight yang luar biasa bagus berhasil didapatkan. Akankah lihat berkumpul seperti ini? Oh my god, Council Israel dicari keberadaan para tim EVOS Legend di mana, dan Anti-Match ternyata menjadi bulan-bulan warga, dan ternyata Anti-Match sticky Anti-Match fans everybody, pages sudah dibuka, satu buat Soros, dan bahkan Anti-Match gak bisa bertahan. Kali ini udah gak ada sword skill sama sekali, bakal coba dikat begitu saja. Clover is kami, menuju ke arah Solat di depan sana, dan menuju ke arah seorang Huma berbagai upaya begitu saja, hingga bahkan kali ini Anti-Match memberikan satu buah permainan luar biasa. Biru gak bisa pulang, mau jadi koin langsung ada satu buah lantai tadi keluar. Clover menjadi pilihan, dapat kita dapatkan Monster Hitler seorang diri bersama dengan seorang Liu kali ini 40. Coba lihat di sini map yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Semua lane-nya berisikan dengan begitu banyaknya minion yang siap menabrak langsung ke masing-masing bertetap dan diberikan oleh Rebellion Camping di bawah. Bisa mereka mendapatkan ada Lord Camping di game mandiri. Ditabrak dengan double force ya, sedikit lagi yang tersisa lagi keuangan di akhir bulan, tapi Valnya masih berhasil kabur dan juga masuk lagi ke dalam base yang dia miliki, Noji. Ini kalau saya melihat Kirtex lagi-lagi komit terhadap seorang Anti-Match, mereka sudah bisa dipastikan bakal ditumbangin di game ini. Anti-Match satu itu dengan 4 sword skill itu benar-benar hal yang tidak wise. Langsung ada versi depan sana, bisa ditinggal ke belakang, lihat ada bisa diamankan oleh siapa, tapi ternyata versi habis, dan versi berubah begitu saja hingga memperkenalkan selalu Wan Anama dari Pontini save the day. Wan berhasil mengamankan Lot, dan kali ini Anti-Match mencoba untuk mundur karena lihat kawanannya yang sudah tidak ada lagi. Clover mencoba untuk cover sang saudaranya menuju ke arah belakang. Dual sideliner keras dari tim EVOS Legends adalah draft pick yang lumayan bagus dan bahkan menyelamatkan mereka di menit 20, Profesor. Ini yang terjadi barusan adalah fight yang sangat amat buruk bagi EVOS Legends, apalagi setupnya di dalam lore seperti itu semuanya. Sekarat keadaannya downfall, dia fresh banget, dan ini bakal bisa ditabrak asal-asalan aja mas kalau lore-nya ke top lane. Yang berbalik tangan itu seperti ada Profesor Kameter Muhammad Lasso adalah tadi di arah belakang